Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irgi Rivaldi, mahasiswa Kesehatan Lingkungan, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Psikologi Universitas Muhammadiyah Pontianak dengan NIM 2215101139. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, sejarah, dan juga tujuan dari standarisasi lingkungan. Adapun tujuan dari presentasi ini adalah memenuhi tugas mata kuliah standarisasi lingkungan semester 6. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah pengertian standarisasi lingkungan. Pengertian dari standarisasi lingkungan adalah proses penyusunan dan penerapan standar yang bertujuan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian dampak negatif dari kegiatan manusia terhadap alam. Standarisasi menjadi panduan bagi industri, pemerintahan, dan juga masyarakat dalam menerapkan sistem pengelolaan lingkungan secara sistematis dan berkelanjutan. Adapun contoh atau bentuk dari standarisasi lingkungan ada beberapa yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah ISO atau International Organization for Standardization. ISO yang pertama adalah ISO 14001, yakni Sistem Manajemen Lingkungan. ISO 14001 merupakan standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan. ISO 14001 membantu organisasi dalam mengontrol dampak aktivitasnya terhadap lingkungan secara sistematis dan berkelanjutan. Perusahaan manufaktur seperti Toyota dan Unilever menggunakan ISO 14001 ini untuk mengurangi limbah, meningkatkan efisiensi energi, dan juga memenuhi peraturan lingkungan. Selanjutnya adalah ISO 14064, yakni pengukuran dan pelaporan emisi gas rumah kaca. Standar internasional untuk mengukur, melaporkan, dan memverifikasi emisi gas rumah kaca atau GRK. Standar ini penting untuk mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. Perusahaan energi dan pertambangan menggunakan ISO 14064 untuk menghitung jejak karbonnya dan merancang strategi dekarbonisasi. Contoh yang berikutnya adalah PROPER atau Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan. Merupakan standar nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK Republik Indonesia yang menilai kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan. Terdapat beberapa kategori warna dalam PROPER, ada emas, hijau, warna biru, merah, dan juga warna hitam, dan di setiap warnanya memiliki poin-poin tertentu yang tentu saja berbeda sesuai dengan fungsi konsentrasinya. Nah, untuk PT Pertamina dan PT Pupuk Kaltim meraih PROPER emas karena program pengelolaan lingkungan, CSR, dan inovasi ramah lingkungan. Selanjutnya adalah LEED, Leadership in Energy and Environmental Design. Merupakan standar internasional dari US Green Building Council untuk bangunan hijau dan efisiensi energi. Banyak digunakan dalam pembangunan gedung kantor, sekolah, dan juga fasilitas umum. Salah satu contohnya adalah gedung Tokopedia Tower. Dan yang kedua juga gedung Telkom Landmark Tower di Jakarta
sudah mengadopsi konsep LEED ini atau Leadership in Energy and Environmental Design. Selanjutnya yakni sejarah standarisasi lingkungan. Nah, untuk sejarah standarisasi lingkungan sebelum adanya sampai saat ini itu terbagi ke dalam 4 fase secara umum. Ada fase 1970-an, fase 1992, fase 1996, dan fase tahun 2000-an ke atas. Baik, yang pertama yakni fase 1970-an, di mana mulai meningkatnya kesadaran global akan pencemaran lingkungan dan kerusakan alam. Negara-negara mulai membuat undang-undang dan kebijakan perlindungan lingkungan. Selanjutnya tahun 1992 diadakan Earth Summit atau konferensi PBB tentang lingkungan dan pembangunan di Rio de Janeiro, Brazil, seperti pada gambar berikut ini, yang mana pertemuan itu menghasilkan agenda 21 yang menekankan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya fase yang ketiga yakni 1996. ISO mengeluarkan ISO 14001 sebagai standar internasional pertama dalam sistem manajemen lingkungan. Jadi sebelum adanya ISO 14064 tadi, terlebih dahulu pertama kali dikeluarkan adalah ISO 14001 pada tahun 1996. Dan selanjutnya fase yang terakhir atau fase yang keempat adalah tahun 2000-an ke atas, di mana pada saat itu banyak negara mewajibkan atau mendorong perusahaan menerapkan standar lingkungan untuk menjaga keberlanjutan. Jadi pada tahun 2000-an ke atas, di beberapa negara atau banyak negara sudah mulai merasa bahwa kesehatan lingkungan itu sangat penting, keberlanjutan hidup, kebersihan lingkungan, dan lain sebagainya itu sangat penting. Untuk itu, banyak negara yang sudah mulai aware terhadap hal ini seperti itu. Dan mereka pun mendorong atau mewajibkan perusahaan menerapkan standar lingkungan. Nah, selanjutnya yakni adalah tujuan standarisasi lingkungan. Tujuan dari standarisasi lingkungan yang akan saya sampaikan adalah 5 poin secara garis besar, yakni yang pertama adalah melindungi lingkungan dari pencemaran dan kerusakan. Sudah tentu tujuan dari standarisasi lingkungan adalah melindungi lingkungan dari pencemaran dan kerusakan akibat aktivitas manusia. Yang kedua, mendorong penggunaan sumber daya secara efisien dan berkelanjutan. Yang ketiga, menjadi panduan dalam pengelolaan lingkungan yang sistematis. Jadi, dalam mengelola lingkungan sudah ada aturan atau standar-standar yang disusun secara sistematis agar lingkungan dapat tetap terjaga keberlanjutannya. Baik, tujuan yang keempat adalah membantu organisasi dalam mematuhi regulasi lingkungan. Dan tujuan yang terakhir yakni mendukung pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Baik, selanjutnya manfaat dari standarisasi lingkungan. Ada beberapa manfaat standarisasi lingkungan bagi beberapa pihak. Yang pertama yang saya akan sampaikan adalah manfaat standarisasi lingkungan bagi perusahaan. Tentu saja, perusahaan harus mendapatkan manfaat dari adanya standarisasi lingkungan. Manfaat standarisasi lingkungan bagi perusahaan yang pertama adalah meningkatkan citra dan daya saing. Yang kedua,
mengurangi risiko hukum dan biaya produksi akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan. Dan manfaat yang terakhir bagi perusahaan yakni meningkatkan efisiensi energi dan bahan baku yang dihasilkan atau diproduksi di perusahaan-perusahaan tertentu. Selanjutnya, manfaat standarisasi lingkungan bagi lingkungan. Ada 3. Yang pertama, mengurangi polusi udara, air, dan juga tanah. Jika sudah ada standar-standar yang ditetapkan dalam standarisasi lingkungan, bagaimana kandungan-kandungan senyawa kimia yang boleh digunakan dalam batas wajar, tentu saja itu dapat mengurangi polusi udara, air, dan juga tanah. Yang kedua, melindungi keanekaragaman hayati. Jika alam dan lingkungan terlindungi, sudah pasti keanekaragaman hayati akan tetap terjaga. Hewan-hewan dan tumbuhan dapat hidup dan tumbuh sebagaimana mestinya dan tidak terancam punah ekosistem yang sudah ada. Dan manfaat standarisasi lingkungan bagi lingkungan yang ketiga yakni menjaga kelestarian sumber daya alam. Karena yang akan menikmati sumber daya alam ini bukan cuma kita saat ini, namun 5, 10, 20 tahun ke depan anak cucu kita juga tetap harus merasakan sumber daya alam yang sama. Maka dari itu penting adanya standarisasi lingkungan agar kelestarian sumber daya alam tetap terjaga. Nah, manfaat standarisasi lingkungan yang terakhir yakni adalah bagi pemerintah dan masyarakat. Tentu saja standarisasi lingkungan harus sangat-sangat berdampak atau memiliki manfaat bagi pemerintah dan juga masyarakat. Yang pertama, manfaat standarisasi lingkungan bagi pemerintah dan masyarakat yakni mempermudah pengawasan dan regulasi. Apabila pemerintah atau masyarakat ingin membangun gedung, rumahan, atau apapun itu yang sejenisnya, sudah ada standarisasi, sudah ada peraturan bagaimana pembangunan yang seharusnya, yang tidak merusak lingkungan, yang tetap menjaga kelestarian alam, seperti itu. Maka dari itu, dengan adanya standarisasi lingkungan, tentu saja bisa mempermudah pengawasan dan regulasi bagi pemerintah dan juga masyarakat. Manfaat standarisasi lingkungan bagi pemerintah dan masyarakat yang kedua yakni meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Jika lingkungan terjaga, sumber daya alam terjaga, tidak ada pencemaran udara, air, dan juga tanah, kesehatan masyarakat bisa meningkat. Kesejahteraan masyarakat juga tentu bisa meningkat. Jadi, sebenarnya lingkungan dan masyarakat atau alam dan juga masyarakat itu berjalan selaras seperti itu. Jika lingkungannya baik, sehat, bersih, terjaga, maka berdampak juga pada masyarakat yang sehat dan sejahtera seperti itu. Dan manfaat standarisasi lingkungan yang terakhir yakni mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan atau yang biasa kita kenal dengan Sustainable Development Goals yang disingkat juga dengan SDGs, di mana ada beberapa poin dalam SDGs. Salah satunya itu pembangunan berkelanjutan yang salah satu poinnya itu berfokus pada lingkungan. Jika lingkungan terjaga, bersih, dan
tidak ada polusi, artinya pembangunan berkelanjutan itu bisa terwujud ke depannya. Seperti itu. Oke, jadi ini adalah sumber literatur yang saya gunakan dalam proses pembuatan PPT ini. Ada dua sumber yang saya gunakan dalam literatur pengertian. Di bagian tujuan ada 3 sumber, di bagian manfaat juga ada 3 sumber, di bagian sejarah juga sama, ada 3 sumber yang saya gunakan dalam mencari referensi, dan di bagian contoh itu ada sekitar 8 sumber literatur yang saya gunakan. Baik, dari beberapa poin yang sudah saya sampaikan tadi, dapat dilihat bahwasanya standarisasi lingkungan itu sangat-sangat penting bagi semua pihak, dan saya rasa standarisasi lingkungan bisa terus diterapkan dan wajib hukumnya untuk siapapun mengindahkan atau melaksanakan hal tersebut, karena dampaknya mungkin tidak terasa dalam jangka waktu sehari 2 hari, tetapi beberapa bulan, beberapa tahun ke depan dampaknya sudah pasti terasa. Yang mana jika kita lihat kondisi sekarang ini, polusi di mana-mana, sungai tercemar, tanah tercemar, kualitas udara yang buruk. Dan seperti yang sudah saya singgung tadi di awal, bahwa lingkungan ini juga berjalan selaras dengan atau berhubungan dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat manusia, seperti itu. Jika lingkungan buruk, tidak sehat, tidak bersih, maka kesehatan dan kesejahteraan masyarakat juga pasti akan terganggu, seperti itu. Bagaimana kita akan mewujudkan negara maju, Indonesia emas, jika lingkungan saja masih tidak bisa kita jaga seutuhnya, seperti itu. Untuk itu, mari bersama-sama menerapkan standarisasi lingkungan, mulai aware terhadap lingkungan sekitar kita, mulai dari hal-hal terkecil. Kita juga sudah harus mulai menerapkannya, seperti itu. Apalagi jika kita ingin melakukan hal-hal dengan skala yang lebih besar, seperti perusahaan atau pemerintah yang ingin membangun gedung, jalanan, atau apapun itu. Tentu saja standarisasi lingkungan itu penting, kayak gitu. Dan terakhir mungkin, semoga lingkungan kita tetap terjaga, tidak ada lagi polusi di mana-mana, kualitas udara yang baik, tidak ada pencemaran air, pencemaran tanah. Karena apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak untuk di kemudian hari. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, khilafan, atau kesalahan dalam penyampaian materi dan juga perkataan saya, mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Kesalahan dan khilafan datangnya dari diri kami pribadi. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irgi Rivaldi, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat bagi siapapun yang membaca, melihat, dan menonton dengan seksama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.